Mas Agus sudah siap ini ya untuk daring. Karena kan Insya Allah kalau bisa nanti sharing, saya bisa berikan beberapa silakan aja contoh Mas. Pertanyaan teknologi. berikutnya, ya mungkin pertanyaan berikutnya kan mengenai ini Mas. Jadi kita kan fokusnya kan dengan pandemik ini itu kan anak-anak kan switch ya Mas ke apa namanya mode yang mereka tidak ya tidak bersiap kan untuk itu Oke. ya. Itu reaksinya bermacam-macam kemarin tuh. Kalau di Kentucky sendiri seperti apa Mas? Anak-anak di sana dengan waktu itu sempat ini kan, sempat menjadi online atau sempat apakah selesai sampai spring kemarin selesai ini Mas, face to face? Jadi saya itu ngajar beberapa mata kuliah, ya setengahnya adalah online, ya online mata kuliah. Jadi mulai dari awal memang sudah online. Setengahnya lagi tatap muka. Nah, yang tatap muka ini setelah spring break ya Maret itu tidak masuk karena ada wabah ya coronavirus penyakit COVID-19 ini. Sehingga diubah langsung menjadi virtual, menjadi online. Tapi bagi saya nggak terlalu kesulitan karena saya sudah punya bahan-bahan online, otomatis tinggal ditransfer saja dari bahan kuliah online saya ya di mata kuliah yang satu ke mata kuliah yang ini. Dan memang anak-anak sebagian nggak ada masalah. Ada beberapa yang masalah karena masalah internet connection ya. Karena biasanya mahasiswa kita di community college ini nggak seperti di universitas lain ya. Kalau di Indonesia umumnya mahasiswa itu kan lulusan SMA ya. Ini namanya tradisional gitu ya, traditional students yang langsung lulus dari sekolah SMA. Sedangkan di Amerika itu nggak seperti itu, terutama di community college bisa dikatakan 50% mahasiswanya itu adalah disebut sebagai non-traditional students. Jadi mereka nggak lulusan high school, mereka umumnya adalah ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan ada nenek-nenek masih sekolah. Jadi mereka non-traditional student. Itu ya, mereka sudah bekerja, punya anak, punya cucu, punya suami, punya istri, punya tanggungan dan sebagainya. Jadi ada juga yang memang tidak suka dengan online karena kalau online itu mereka repot di rumah. Iya, mereka repot di rumah itu ya. Sehingga mereka lebih suka yang face to face, tatap muka, datang ke kampus. Karena kalau datang ke kampus mungkin 1 jam, 2 jam mereka langsung menyelesaikan itu tugas-tugasnya. Jadi nggak repot dengan masalah-masalah rumah tangga gitu. Nah, mahasiswa yang seperti ini yang agak kesulitan begitu kita ubah ke online. Ya. Jadi mereka agak kesulitan karena harus melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga harus menyediakan internet dan sebagainya. Kadang-kadang mereka juga tidak mempunyai internet yang kurang bagus ya, terutama karena kita di daerah pegunungan ya, Appalachian Mountain, kadang-kadang memang internetnya kurang bagus. Ada yang tidak punya internet, ada yang harus mempunyai data dan sebagainya gitu. Nah, itu yang ada masalah mahasiswa seperti itu. Tapi nggak banyak, cuma sekitar mungkin 5 orang ya. Dan itu kita bantu sepenuhnya ya, kalau perlu waktu tambahan untuk tugas biasanya kita berikan waktu itu. Ya. Kalau di Bandung gimana Pak Aus? Di Bandung dengan mestinya anak-anak banyak yang pulang juga kemarin nih Pak. Di waktu saya kurang tahu di Indonesia tepatnya gimana kejadiannya waktu spring kemarin bulan. Apakah sempat dipulangkan atau gimana? Kalau di sini pulang gitu ya, banyak anak-anak yang dipulangkan. Di kami waktu itu memang cita-cita saya ya sebagai dekan yang baru setahun menjabat. Kami ingin mengembangkan kampus itu smart campus.
Jadi di awal semester, ya, ketika saya awal menduduki posisi itu sudah merancang ini harus berteknologi. Kebetulan saya kan mengajar di biologi, ya, kemudian riset saya juga mengenai scientific literacy, ya. Jadi saya teringat itu bahwa teknologi as a tool, sebagai alat yang bisa membantu mempercepat. Sehingga di awal semester kemarin itu, mulailah kami melakukan uji coba beberapa mata kuliah. Tetapi pas di tengah semester itu terjadi COVID, ya. Sehingga mau tidak mau sporadis semua harus melakukan kuliah, tadi kata Bapak, daring, dalam jejaring, online, dalam ya, jaring. online. Mau tidak mau, tadinya kan hanya beberapa mata kuliah untuk setiap program studi dengan pemikiran bahwa itu adalah uji coba. Akhirnya dengan kondisi COVID itu, maka harus dilakukan seluruhnya. Jadi separuh semester itu segera ketika ujian tengah semester kami mempersiapkan online. Maka dilakukan pelatihan, membentuk tim e-learning, ya. Sehingga di kami ada tim e-learning FKIP Unpas yang bekerja all out membuat sistem dan segala macam. Nah, di kami ini ada dua, ya. Ada yang Moodle, ada juga yang dari Korea, UBT, ya. Walaupun pada akhirnya banyak juga yang dari menggunakan Moodle. Karena apa? Fiturnya lebih disukai, ya, karena lengkap. Nah, tetapi ya itulah. Jadi karena mahasiswa itu kan tersebar dari berbagai pulau. Ada yang dari Riau, dari mana? Bangka Belitung, ya. Wow. Dari Papua juga ada. Nah, sehingga karena mereka setelah UTS itu mudik dan karena kondisi waktu itu. Nah, sehingga kami harus kerja keras membuat e-learning itu. Dan memang kami menemukan permasalahan. Seperti misalnya kita harus mempersamakan literasi teknologi semua pengajar, harus ditingkatkan karena tidak semuanya merata. Nah, itu hal-hal yang kami lakukan, melakukan pelatihan, membuat tutorial dalam YouTube yang dibuat oleh tim e-learning. Kemudian juga yang kami menemukan tentang koneksi yang baik itu oleh yang mendeliver maupun receiver-nya, gitu. Kami harus mengupdate, gitu, ya, internetnya harus diperkuat. Kemudian ya kalau kami bisa mengupdate, kan receiver-nya itu para mahasiswa dengan handphone, ya. Nah, itu mungkin ada yang belum memenuhi syarat alat komunikasi mereka, gitu. Ada memenuhi syarat kuotanya. Kuotanya ada, sinyalnya. Gitu. Nah, itu memang permasalahan yang kami temukan. Dan kami sekarang terus memperbaiki. Kemudian juga ya kami menggunakan platform yang memang bersahabat, gitu, ya, yang bisa digunakan maksimal. Kemudian berdasarkan pengumpulan data yang dibuat oleh kami. Hal-hal tadi itu yang terjaring, termasuk juga bahwa para pengajar ini memang harus siap juga ketika full online. Ya, dari keluhan-keluhan mereka, maka seperti itu yang kita jumpai. Lalu, ya itu, berdasarkan temuan itu, ya kita harus
men-trigger pengajar untuk lebih banyak mendalami tentang teknologi. Ya, kita akan memulai semester baru yang mungkin nanti juga masih dalam kondisi COVID-19 ya. Sehingga kami nanti di awal juga ada pelatihan-pelatihan lagi supaya lebih terbiasa, pelatihan untuk membuat bahan ajar, mendesain konten sedemikian rupa supaya menarik ya. Kemudian metode apa, karena saya kira sangat berbeda ya ketika memberikan pemahaman secara pengetahuan saja, misalnya problem solving secara teoritis ya bisa dengan paparan, dengan kalimat. Tapi ketika problem solving itu harus menjadi suatu pola berpikir, itu mungkin harus ada pengalaman nyata yang dikendalikan melalui online. Sehingga bahan ajar harus dibuat sedemikian rupa. Lalu ya kita juga selalu berusaha mencari platform yang memang bersahabat, baik itu untuk dosen maupun untuk mahasiswa, sehingga di situ ada titik temu ketika harus memahami, menguasai misi dari konten yang kita deliver itu. Ya kami juga menghimbau kepada para dosen agar setiap dosen dalam mata kuliah tetap memiliki grup WhatsApp gitu, sehingga ketika ada trouble mahasiswa bisa dosen. Ya, mungkin yang terjadi di kami seperti itu, dan nanti untuk semester depan juga masih kita akan melakukan itu. Ketika sudah membaik mungkin blended learning ya. Yang belum tahu kondisi kapan akan kembali seperti sedia kala. Betul. Mungkin gambarannya begitu, Pak. Iya. Enggak, sudah menjawab sebagian pertanyaan berikutnya juga sebenarnya itu tadi. Mengenai persiapan ke depannya gitu loh. Terutama kalau di biologi itu yang selalu menjadi tantangan kan mengenai lab kan Pak, mengenai hands-on, pengalaman hands-on tuh mungkin gimana? Mungkin Mas Agus punya ide.